Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas IF19F Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai virtual memory. Di sini saya sebagai moderator yang bernama Wilianto Triatmojo dan kawan saya yang bernama Hilman Hermawan akan sedikit menjelaskan tentang virtual memory ini. Yaitu tentang pengertian awalnya itu virtual memory adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Memori logis merupakan kumpulan keseluruhan halaman dari satu program tanpa memori virtual. Memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik, memori utama. Disinilah memori virtual melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke secondary storage di sekunder dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama atau memori fisik. Dan untuk selanjutnya mengenai definisi dan lain sebagainya akan dijelaskan oleh kawan saya. Waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih kepada Saudara Wilianto Triatmojo yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Di sini untuk yang pertama yaitu tentang definisinya. Jadi virtual memory itu adalah teknik pemetaan memori yang melibatkan memori sekunder, umumnya disk. Secara sistem logika, ukuran memori lebih besar daripada ukuran memori utama secara fisik, dan yaitu melibatkan mekanisme sweeping. Di sini ada gambar pemetaan memori dengan melibatkan media penyimpanan pada virtual memory. Terdapat logika memori, memory map, physical memory. Keuntungan model virtual memory di sini lebih sedikit memori yang diperlukan per proses. Sistem respons menjadi lebih cepat karena tidak semua bagian image proses perlu dialokasikan ke memori utama, yaitu proses dapat dieksekusi lebih cepat. Dan yang selanjutnya yaitu lebih banyak proses yang dapat dijalankan atau multi-programming. Konsep dasarnya yaitu image proses akan diinisialisasi di area swap space, yaitu suatu lokasi di media penyimpanan sebagai ekstensi memori utama. Swap space dapat berupa suatu berkas atau partisi khusus, dan unit terkecilnya disebut page. Pengalihan page dari swap space ke memori utama menggunakan teknik lazy swapper, yaitu hanya page proses yang dibutuhkan yang akan dialihkan ke memori utama. Di sini juga ada gambar pemetaan media penyimpanan sebagai senarai berurutan pada virtual memory, yaitu di sini ada program A dan B, yaitu main memorinya. Di sini ada swap out, lalu di swap in juga. Lalu di sini ada mekanisme demand paging. Konsep dasarnya yaitu jumlah frame di memori utama tergantung tingkat multiprogramming. Semakin tinggi tingkat multiprogramming, semakin sedikit jatah frame untuk tiap proses. Menggunakan bit valid atau invalid di page table. Misal bit 1 berada di memori utama, bit 0 berada di swap space. Jika berstatus invalid, maka try page fault akan dibangkitkan agar ditangani lebih lanjut oleh routine SO, yaitu page fault handler. Routine page fault handler akan menangani operasi swap in terhadap page yang diperlukan. Di sini ada mekanisme demand paging, yaitu logika memori, page table, physical memory. Nah, di page table itu ada frame dan valid invalid bitnya. Untuk bit ke-0-nya yaitu frame-nya ada 4 dan P. Mekanisme demand paging, langkah-langkah swap in. Langkah yang pertama yaitu mencari frame memori utama yang kosong. Jika tidak ada, dipilih salah satu page dalam frame victim page untuk di swap out. Lalu di sini terjadi swap in dan memperoleh rekaman di page table, mengubah validasi menjadi 0. Lalu langkah terakhir yaitu restart. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Wilianto Triatmojo. Kepada Saudara Wilianto, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Saudara Hilman untuk waktunya yang telah disediakan. Untuk selanjutnya akan saya sedikit memberikan penjelasan tentang di sini ada sebuah bagian mekanisme penanggulangan page fault pada demand paging. Di mana di sini ada pertama load M, yaitu referensi menuju ke page table dan diarahkan ke thread melalui operating system, dilanjutkan menuju ke page is on paging store, lalu menuju ke bring on missing page,
menuju free frame, yaitu physical memory itu sendiri, lalu di reset page table kembali ke restart instruction. Untuk selanjutnya yaitu page replacement. Secara umum, algoritma dapat dibagi dua, yaitu global replacement, yaitu fixed theme frame dapat dipilih dari semua frame yang ada, dan local replacement, victim frame dapat dipilih dari frame-frame yang sedang ditempati oleh image proses bersangkutan. Di sini ada gambar algoritma page replacement, di mana di sini terdapat page table, physical memory, di mana di page table berisi tentang frame dan valid-invalid bit, di mana dapat berubah menjadi untuk mengubah invalid string dan mereset page table for new page. Page replacement. Algoritma page replacement mempunyai 3 algoritma, yaitu antara lain algoritma FIFO, algoritma optimal, dan algoritma LRU. Di mana algoritma FIFO merupakan first in, first out, yaitu di mana algoritma yang pertama masuk, maka dia akan langsung keluar, yang pertama keluar. Dan yang algoritma LRU adalah last recently used. Untuk page replacement algoritma FIFO sendiri, yaitu page yang diganti adalah page yang paling lama berada di memori yang pertama kali masuk. Gambar algoritma FIFO tertera pada bagian di sini. Page replacement, algoritma optimal. Page yang diganti adalah page yang baru akan dipanggil, lalu pada waktu yang masih lama, diasumsikan sistem mampu memprediksi page-page yang akan diakses. Di sini tertera gambar algoritma optimal itu sendiri. Untuk yang terakhir adalah page replacement algoritma LRU. Page yang diganti adalah page yang paling lama sudah tidak diakses. Untuk algoritmanya itu sendiri, terhadap gambar algoritmanya itu ada di sini, sudah saya taruh di pada bagian bawah ini. Yang selanjutnya adalah alokasi frame. Pengalokasian tiap-tiap proses bervariasi tergantung pada tingkat multiprogramming. Jika tingkat multiprogrammingnya semakin tinggi, maka proses akan kehilangan beberapa frame. Sebaliknya, jika tingkat multiprogramming berkurang, maka proses akan mendapat frame melebihi dari yang dibutuhkan. Alokasi frame. Alokasi sama rata atau equal allocation. Tiap proses mendapat jumlah frame sama banyak. Lalu alokasi proporsional, yaitu proportional allocation, yaitu tiap proses mendapat jumlah frame sesuai dengan besarnya image proses itu. Dan yang ketiga adalah alokasi berprioritas, yaitu priority allocation, yaitu jumlah frame yang dialokasikan untuk tiap proses berdasarkan prioritas. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai virtual memory pada kesempatan kali ini. Untuk kurang lebihnya, saya dan teman saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.